Selamat siang. Oh, oh, oh. Ini Pak Vince. Oke. Selamat siang, Bapak dan Ibu semua. Ya, salam sejahtera dan terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk atau SPINDO tahun 2023. Sebagai informasi, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk telah tercatat pada tanggal 13 Februari 2013 dan ruang lingkup kegiatan ISSP adalah bergerak di bidang industri dan perdagangan. Saat ini kegiatan utama Spindo adalah merancang dan memproduksi berbagai macam produk pipa baja berdasarkan kategori yang dibuat untuk memenuhi pesanan dan untuk persediaan, yang meliputi produksi berbagai jenis pipa yang dibuat dari karbon hot rolled, karbon cold rolled, dan stainless steel. Hasil produksi pipa Spindo digunakan untuk industri infrastruktur, otomotif, minyak dan gas, dan lain-lain. Sebelum acara public expose dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri dan silakan duduk kembali ketika lagu Indonesia Raya selesai. Silakan duduk. Selanjutnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan para anggota direksi dan komisaris perseroan yang hadir dalam acara public expose ini. Dari direksi ada Direktur Utama Bapak Ibnu Susanto, Wakil Direktur Utama Bapak Teja Sukmana Hudianto, dan dari Direktur Pak Sudiarto Suryo Prahono dan Bapak Tehani Purnomo. Dari komisaris ada Bapak Makmur Wijaya, serta Chief Strategy dan Business Development Officer, Corporate Secretary dan Investor Relation Bapak Johannes Wahyudi Edward. Selanjutnya, mari kita mulai acara inti dari public expose ini. Oke, kami bisa memulai presentasi dimulai dengan ringkasan perusahaan kami. Nah, kami memiliki 4 komisaris dengan latar belakang yang berbeda, misalnya Bapak Makmur Wijaya yang ahli di bidang pasar modal dan Bu Weli Tantono yang ahli dalam GCG. Pak Bing Hartono Purnomo Sili dan Bapak dan Bu Endang Vivi Susanto memiliki pengalaman sebagai auditor. Next. Dewan direksi kami dipimpin oleh Bapak Ibnu Susanto dan juga Bapak Teja Sukmana Hudianto. Pak Ibnu memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun di industri baja.
Dan semua direktur kami terampil dalam manufaktur baja. Next. Ini dikecil. Enggak, ini enggak bisa. Apa? Dari sana. Oke, berikut adalah pencapaian-pencapaian kami. Baru-baru ini kami memasang mesin pipa SS berdiameter besar pada tahun 2022. Kami juga menerima penghargaan untuk saham terbaik dan penghargaan ESG pada tahun 2022. Tahun ini Depo Makassar resmi dibuka pada bulan Juni. Next. Oke, perusahaan kami menggunakan baja karbon dan gulungan baja stainless sebagai bahan baku. Kami memotong, membekokkan, dan menyatukan gulungan baja untuk membuat pipa baja. Kami memproduksi pipa baja untuk 4 sektor, yaitu otomotif, furnitur, konstruksi, infrastruktur dan utilitas, dan minyak dan gas. Perlu diingat bahwa kami tidak menggunakan biji besi, batu bara, atau lempengan untuk pipa baja kami. Next. Perusahaan kami memiliki 6 unit pabrik dan 4 gudang di seluruh Indonesia. Komposisi saham kami sebagai berikut dapat dilihat, yaitu sebanyak 44,1% adalah saham publik. Next. Kami memiliki lebih dari 5.000 pelanggan terdaftar dan 2.000 sampai 3.000 pelanggan yang aktif. Nah, sebagian besar produk kami digunakan untuk konstruksi, infrastruktur, dan utilitas, yaitu sebesar 62%. Kami juga memiliki varian produk yang beragam, bisa dilihat, dan yang paling memiliki penjualan terbanyak adalah pipa spiral non-API dan pipa hitam non-API. Next. Nah, sekarang kompetitor kami ada 2, yaitu PT Krakatau Steel dan juga PT Bakery Pipe. Yang membedakan Pespindo dengan kedua perusahaan ini adalah kami memproduksi pipa untuk semua sektor, sedangkan perusahaan yang lainnya itu hanya memproduksi untuk 1 hingga 2 sektor saja. Ini membuat kami menjadi produsen pipa terbesar di Indonesia. Nah, ada banyak keunggulan kompetitif yang dimiliki Spindo dibandingkan dengan produsen pipa baja lainnya. Beberapa keunikan yang kami miliki tercantum di sini. Selain itu, berbagai produk dan ketersediaan produk juga disukai oleh pelanggan karena lebih efisien. Next. Selanjutnya kita membahas ikhtisar kinerja pada 9 bulan pertama tahun 2023 atau bisa disebut 9M. Nah, selama periode ini, meskipun kondisi ekonomi global penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih memberikan prospek didorong oleh belanja pemerintah dan pemulihan pengeluaran konsumen pasca COVID. Diperkuat oleh kebijakan pemerintah seperti pembebasan PPN untuk produk tertentu seperti mobil listrik dan juga tingkat perumahan tertentu. Hal ini lebih lanjut menghasilkan peningkatan pendapatan kami. Sementara di bagian sales kami juga berhasil mendapatkan dari purchasing kami berhasil mendapatkan bahan baku dengan harga yang lebih efisien. Nah, fokus kami adalah pada keunggulan operasional yang dapat menghasilkan penghematan yang lebih baik dalam biaya operasional. Next. Kinerja keuangan kami selama 9M 2023 mencatat pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Kita bisa melihat bahwa terdapat peningkatan laba bersih sebesar 24,2% dengan 363,7 miliar rupiah. Net profit margin dan juga gross profit margin kami juga meningkat dan melampaui proyeksi tahun 2023 kami. Nah, untuk pendapatan full year 2023, kami sedikit menyesuaikan target kami menjadi 7,2 triliun karena penurunan harga baja global sejak tahun 2022. Next. Penjualan kami juga meningkat mencapai 268,7 ribu ton pada periode 9 bulan 2023 dikarenakan penjualan batch yang lebih kecil melalui depo-depo kami yang ada di seluruh Indonesia yang berkontribusi pada margin keuntungan yang lebih tinggi.
Nah, untuk kinerja 9 bulan kami, penjualan itu meningkat dan mulai pulih dan bisa mencapai tingkat sebelum pandemi. Kita juga bisa melihat bahwa sektor otomotif tumbuh karena penjualan mobil yang meningkat. Ini ditunjukkan sebelumnya. Ini ditunjukkan oleh penjualan pipa mekanis yang meningkat mencakup 15,9% total penjualan pipa pada kinerja 9 bulan. Konstruksi infrastruktur dan utilitas tetap menjadi sumber utama campuran produk kami, yaitu sebesar 62%. Kami juga menikmati efek tidak langsung dari dukungan pemerintah terhadap properti dan juga produksi mobil listrik. Next. Nah, pada periode 9 bulan 2023, kami memutuskan untuk meningkatkan pembelian bahan baku dari pemasok lokal untuk mempersingkat waktu pengiriman dan dapat memberikan pengiriman lebih cepat untuk proyek-proyek, kecuali untuk produk yang tidak tersedia secara domestik. Next. Nah, kondisi ekonomi domestik yang lebih baik dibandingkan dengan ekonomi global menyebabkan harga baja domestik menunjukkan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan harga baja global. Perusahaan juga berhasil mempertahankan harga jualnya. Dapat diperhatikan kalau lebih dari 50% pembelian material berasal dari supplier lokal. Nah, namun ada situasi di mana produk diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan pipa tertentu seperti pipa migas. Next. Nah, saat kami ini terus memindahkan bagian hutang jangka pendek kami ke jangka waktu yang lebih lama. Nah, rasio lancar kami yaitu sebesar 210% peningkatan dari tahun sebelumnya. Kami juga ingin menunjukkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas kami juga turun dari tahun 2017 sampai sekarang. Kami beralih ke jangka waktu jatuh tempo yang lebih lama untuk aset. Next. Nah, setelah kuartal hari raya, manajemen berhasil mengurangi modal kerja menjadi 283 hari. Nah, kami sedikit merevisi target kami menjadi 230 hari pada akhir 2024 sebagai antisipasi penjualan berbasis proyek yang lebih banyak. Next. Nah, untuk struktur pendanaan kami, semua fasilitas perbankan kami terdiri dari pinjaman revolving loans dan hampir seluruhnya digunakan untuk LC. Jangka waktu pinjaman dibatasi menjadi 6 bulan sejak pembukaan LC. Komposisi pembiayaan kami untuk periode 9 bulan 2023 adalah kita mulai memindahkan utang jangka pendek ke jangka panjang. Ini berdampak positif pada arus kas kami. Dapat diperhatikan pada grafik kalau aset total meningkat dari tahun 2022, hal ini disebabkan oleh meningkatnya persediaan yang disebabkan oleh banyaknya proyek yang dikerjakan. Persediaan kami ya cukup besar karena banyaknya proyek yang dikerjakan. Next. Nah, pada bulan Agustus lalu kami menerbitkan PUB 2 tahap 2 dengan jangka waktu 1 tahun. Nah, untuk mengantisipasi penurunan suku bunga yang kemungkinan terjadi tahun depan, kami memutuskan untuk mengeluarkan tenor 1 tahun saja. Next. Nah, dari tren ROA dan ROE kami itu positif mulai dari paruh pertama tahun 2023. Perusahaan itu berada sesuai dengan target kami untuk ROE yaitu 14% dan 10% untuk ROA. Perusahaan juga baru-baru ini mendistribusikan dividen pada bulan Agustus dengan dividen yield sebesar 2,3%. Next. Kita masuk ke strategi perusahaan. Nah, pada ke depan, perusahaan kami bertujuan untuk mencapai penjualan sebesar 500.000 ton pada tahun 2025. Pipa API berdiameter kecil kami yang di Karawang sudah mendapatkan sertifikasi juga. Perusahaan kami ingin mengeksplor lebih banyak sektor untuk pipa baja kami, seperti ke sektor minyak dan gas. Next. Nah, berikut adalah progres kami di tahun ini, yaitu
Ada mesin 8 inch stainless steel mill yang baru, kemudian ada juga mesin laser cutting yang baru, dan ini adalah progres pembangunan unit 7 yang terbaru yang ada di Gresik. Next. 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 Nah, sekarang kita masuk ke prospek pasar. Nah, secara umum harga baja itu masih tertekan karena pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Namun karena produksi tahunan global turun sekitar 1,5% dan ekspektasi oleh worldsteel.org bahwa permintaan baja akan tumbuh sekitar 1,8% setiap tahun mulai dari full year 2023. Harga akan relatif stabil pada kisaran saat ini. Next. Seperti yang dilihat dalam grafik, harga steel telah berada dalam kondisi yang cukup stabil, itu ada resistance line-nya untuk waktu yang cukup lama. Dan secara teknis sekarang itu untuk mencoba menembus resistance line ini di level 550 US dollar per ton. Perlu dicatat bahwa harga HRC telah mengalami tren naik selama 2 minggu terakhir. Next. Nah, dari komoditas seperti batu bara juga relatif stabil pada harga yang lebih tinggi, begitu pula dengan biji besi. Next. Pada semua ini membuat kami cukup yakin bahwa harga baja akan secara umum stabil dengan peluang yang kemungkinan baik untuk bisa naik. Next. Nah, sekarang kita akan membahas prospek ekonomi secara lokal. Di Indonesia masih ada komitmen kuat dari pemerintah untuk mendukung produsen lokal. Nah, pemerintah juga mendorong produsen untuk menggunakan bahan dari pemasok lokal. Next. Nah, sektor otomotif terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2022, ditambah dengan bertambahnya penjualan mobil elektrik. Spindo melihat ini sebagai kesempatan untuk bisa tetap aktif dan menjalani kerjasama dengan produsen kendaraan listrik di Indonesia. Next. Nah, kami juga terus berkomitmen dan fokus pada proyek-proyek infrastruktur seperti IKN. Next. Nah, berikut adalah proyek-proyek yang kami kerjakan. Next. Next. Nah, sekarang dalam fokus ESG. Peran kami dalam ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance, adalah dengan meningkatkan infrastruktur di daerah perdesaan, seperti jembatan, proyek yang melibatkan panel surya, distribusi air, dan juga di industri kendaraan listrik. Kami berkomitmen untuk lebih banyak menyertakan produk kami dalam proyek yang berfokus pada ESG ini. Next. Nah, di pabrik 4 dan 6, di unit 4 dan 6, kami sudah memasang panel surya untuk memberikan kontribusi lebih banyak kepada lingkungan. Kami juga menerapkan praktek GCG dan kegiatan corporate social responsibility di perusahaan kami. Nah, ini ada beberapa proyek terkait ESG yang kami kontribusi, yaitu seperti data center, jembatan, pelabuhan, proyek geotermal, dan lainnya. Pada tahun 2024, kami akan lebih fokus pada isu ESG dan juga SDG untuk mengantisipasi kebutuhan pasar dan meningkatkan efisiensi. Next. Next. Nah, strategi Spindo untuk ekspansi penjualan, pendekatan pemasaran, manufaktur ramah lingkungan, dan diversifikasi sumber pendanaan berada di jalur yang benar. Meskipun ada ketidakpastian dalam kondisi ekonomi dan politik global, kami tetap bertujuan untuk mencapai target penjualan full year 2023 kami sebesar 7,2 triliun rupiah. Namun, kami juga akan mengambil pendekatan yang lebih konservatif mengenai posisi keuangan untuk mengantisipasi tahun politik pada tahun depan. Nah, next. Berikut adalah daftar proyek yang kami kerjakan dari awal 2023 sampai September. Next. Next. Mau di nggak usah ya. Oke, next.
Nah, sekian dari presentasi kami mengenai kinerja Spindo pada periode 9 bulan tahun 2023. Nah, sekarang kami akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Para hadirin sekalian, nah jika ada yang mau Bapak atau dari ruangan ini atau juga dari Zoom yang ingin menanyakan pertanyaan, bisa langsung mengacungkan tangan atau bisa menggunakan chat box pada aplikasi Zoom atau tombol raise hand. Dari ruangan ini ada yang ingin menanyakan pertanyaan? Oke, Priska, kayaknya ini ada yang dari ini aja nih, dari Zoom dulu ya. Dari Zoom ya. Oke. Pak Ripto, tolong di itu. Oke, jadi ini pertanyaan dari Pak Danang ya. Mungkin tolong di screen cap ya nanti pertanyaannya ya. Bertanya berapa realisasi pendapatan sampai 30 November 2023 dan berapa target pendapatan sampai dengan akhir tahun 2023. Apakah target masih tetap 7,2 triliun? Terima kasih atas perhatiannya. Ya, memang karena kita tidak menyampaikan laporan keuangan per 30 November, jadi saya nggak bisa menyampaikan data detailnya ya. Tetapi yang saya bisa sampaikan adalah memang sampai dengan hari ini ya untuk kuartal 4 penjualan baik volume itu cukup baik ya. Memang mengenai harga yang mempengaruhi ke total revenue untuk sektor baja itu akan dipengaruhi oleh tingkat harga baja dunia. Jadi meskipun secara faktual terjadi kenaikan volume, tapi secara revenue itu Pak Ripto ini nggak bisa dipin ke sana ya. Apa namanya? Secara faktual tetap terjadi penurunan revenue ya. Meskipun volumenya naik. Lalu apakah sampai akhir 23 target masih tetap 7,2 triliun? Ya. Sebetulnya sih kalau target masih ya. Tinggal memang yang kita sudah capai cukup baik adalah dari sisi bottom line. Ya, dari margin sudah terlihat bahwa kita sudah melampaui ya target kami untuk margin tahun 2023 dan sampai saat ini kita tetap juga lebih baik ya dari tahun lalu. Sebagai referensi, per 9 bulan aja kita sudah better dan 2022 yang lalu. Ya, jadi ya 2023 ini sudah hampir dipastikan jauh lebih baik seperti itu. Pak Teja ada yang mau ditambahkan, Pak? Belum. Atau mungkin Bapak-Bapak dari sini? Ada? Aman ya? Oke. Dari Pak Hari Wijaya, bertanya 2 tahun terakhir EPOS Q4 selalu turun banyak. EPS 2004 Q4 turun banyak. Apa tahun ini begitu? Ya tentunya kita tidak harapkan demikian. Betul, iya betul. Ya, jadi memang betul diingatkan oleh Pak Vin, kita tidak bisa menyampaikan angka-angka ya. Memang tentunya kita tidak berharap 2000 Q4 ini akan seperti tahun sebelumnya. Ya. Lalu dari Pak Paskalis, wah ini banyak pertanyaannya ya. Mengacu pada grafik halaman 17, apakah harga jual black pipe ISSW bisa secara cepat mengikuti pergerakan harga bahan baku HRC impor maupun lokal? Manajemen pernah menyampaikan bahwa harga jual pipa otomotif mengalami perubahan harga per 3 bulan. Bagaimana penjual pipa ke distributor dan proyek besar, misalnya ke kontraktor? Berapa lama berubah harganya? Oke, harga HRC LME cenderung meningkat dalam 2 bulan terakhir. Apakah hal ini berdampak positif mengingat inventory SSP ada di level sekitar 7 bulan? Bagaimana peta persaingan pipa baja hitam di Indonesia? Apakah mayoritas kompetitor berasal dari pipa baja lokal atau melawan impor baja dari China? Lalu valuasi SSW sudah mencapai sekitar 6 kali EV/EBITDA. Oke. Ya, jadi untuk apakah harga jual kita bisa secara cepat mengikuti harga HRC? Ya, itu tergantung. Ya, yang pertama adalah apakah diperlukan
penyesuaian harga. Tentunya pada saat harga naik itu kita perlu menyesuaikan harga. Tapi pada saat harga itu turun, kita perlu melihat apakah kita perlu mengikuti penurunan harga atau tidak, ya. Sehingga bisa dilihat secara margin gross dari 2017 sampai dengan sekarang itu terjadi peningkatan yang signifikan, ya. Saya sih balik lagi kita harus lihat angkanya, gitu. Angkanya sudah menunjukkan begitu. Jadi bisa dilihat bahwa kami itu bukan hanya sekedar cost plus, tapi juga kami ada kiat-kiat lah bagaimana caranya supaya harga jual itu bisa lebih baik, ya. Itu yang pertama. Kemudian harga HRC LME cenderung meningkat dalam 2 bulan terakhir, betul sekali ya. Dan ini ya tentunya akan berdampak positif. Ya seperti kita lihat di angka 9 bulan aja marginnya sudah better, ya. Silakan diproyeksi sendiri untuk 3 bulan ke depan sampai dengan Desember, ya. Lalu peta persaingan pipa baja hitam di Indonesia. Apakah mayoritas kompetitor berasal dari pabrik penjahit lokal atau melawan impor dari China? Sebetulnya kalau untuk kuantitas besar ya, impor dari China itu bukan sesuatu yang terlalu material. Ya, memang ada gangguan dari sana, tetapi tidak signifikan. Kenapa? Karena impor pipa itu sama seperti kayak impor angin. Ya, nggak seperti impor coil gitu ya, padat. Kalau impor pipa itu bolong. Jadi ya itu yang menyebabkan sebenarnya impor dari China bukan merupakan ancaman yang sangat serius lah. Tapi tentunya kami harus tetap hati-hati, ya. Kami tetap harus hati-hati karena disrupsi dari sektor itu dari China memang ancaman itu memang ada. Lalu target valuasi yang baru ya tentunya kami menyesuaikan ya. Saat ini setidak-tidaknya kami harapkan bahwa valuasi kami bisa berada pada fair value yaitu 1 kali book value. Ya, paling tidak itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin sejauh ini Pak Teja ada tambahan? Ya, ada sedikit nih mengenai apa tadi persaingan dengan pipa dari China ya. Kalau saya sih melihat memang kadang-kadang ada masuk. Ya. Kita tahu ada beberapa distributor kita membeli pipa-pipa dari China. Tapi intinya kalau untuk proyek-proyek ya itu jarang sekali kita bertemu bersaing dengan pipa-pipa dari China. Ya. Karena proyek-proyek lebih mengutamakan penggunaan pipa lokal dan memang proyek-proyek lebih merasa apa lebih enak menggunakan pipa lokal. Kalau ada apa-apa mereka bisa komplain, mereka bisa meminta after service-nya ya bisa penggantian. Kalau proyek pemerintah sudah pasti tidak diizinkan untuk menggunakan pipa-pipa dari impor, yaitu harus pipa-pipa lokal karena terkait dengan TKDN. Ya, itu aja. Oke. Oke, terima kasih Pak Teja. Ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Bogaskara, Wiratirta. Ya. Bagaimana perseroan memandang hasil COP 28 yang mengisyaratkan penurunan 43% emisi GRK global di 2030 dan net zero emission di tahun 2050? Apakah perseroan memiliki rencana untuk mengurangi emisi GRK? Jika iya, apa rencana tersebut, tantangan dan sebagainya? Kedua, berapa target capex perseroan pada tahun 2024 dan dipergunakan untuk apa aja? Yang pertama mengenai sustainability ya, saya sih sebutnya sustainability aja karena ini sebenarnya juga sudah bukan kali yang pertama ya, mengapa dicetuskan. Kami sendiri sebetulnya sudah mempunyai planning untuk mengikuti apa yang digariskan oleh pemerintah mengenai zero carbon. Ya. Yang kedua, secara operasional di tahun 2024 ini pun kami sudah memiliki KPI ya, yang kami terapkan untuk setiap direktorat, terutama direktorat operation untuk mengurangi emisi GHG ya, greenhouse gases. Ya, ada sekian persen tonase CO2 yang akan kami kurangi di 2024. Jadi iya, kami sudah mengantisipasi adanya tuntutan di sektor sustainability. Untuk dana capex sekitar 2024 sekitar 200 miliar ya. Itu akan terbagi beberapa hal. Yang pertama ada di
pembangunan gudang di unit 7 di Gresik, juga refurbishment untuk maintenance capex ya seperti biasa, dan juga mungkin ada pembangunan satu depo lagi ya, kita belum tahu di 2024. Pak Teja mau ditambahkan, Pak? Nggak ada. Nggak ada, oke. Ini ada pertanyaan lagi ya, mungkin saya batasi satu pertanyaan lagi terakhir mungkin kalau ada ya, setelah itu kita tutup. Ini Pak Herudin dari Investor Retail ini bertanya, apakah perusahaan sedang memproses pembangunan factory baru? Jika iya, di mana? Kedua, melihat strategi perusahaan dari tahun 2023 akan relokasi 1, 2, 3, apakah tidak akan diaktifkan? Lalu juga progres sudah berapa persen pembangunan factory 7 dan kapan target selesainya? Ya. Betul ya, ini sebenarnya sudah ketahuan, sudah tahu, berarti jawabannya kita sedang membangun pabrik 7 di Gresik ya. Dan memang rencananya setelah ini selesai, phase 1 dilanjutkan dengan phase 2 dan selanjutnya akan melakukan relokasi beberapa unit ke sana. Ya. Untuk sisi progres, untuk phase 1 itu sudah selesai kira-kira 30%. Phase 1 itu adalah gudang. Nanti mungkin silahkan dipantau sosmed kami ya di Instagram. Kami akan juga menyampaikan laporan pandangan mata dari pembangunan unit 7. Baik, terakhir ini ada pertanyaan dari Pak Kevin. Apakah strategi perusahaan untuk mencapai pendapatan 7,1 T mengingat hanya sisa 3 bulan lagi? Apakah perusahaan baik mendapatkan proyek IKN dan kendala terbesar yang dialami oleh perseroan? Ya, strategi perusahaan sebetulnya sudah kami jalankan dari beberapa bulan yang lalu ya. Dan kita lihat sebetulnya nanti ya sekali lagi kita nggak bisa menyampaikan data detailnya, tetapi bisa kita pastikan target volumenya kira-kira cukup baik lah pencapaiannya. Ya. Untuk IKN, kami seperti yang bisa dilihat di sosial media kami di Spindo Steel Pipe di Instagram ya, kita juga sudah dapat beberapa proyek di sana. Tentunya tidak semua proyek IKN kami sampaikan ya, tetapi kami ikut aktif di sana. Di banyak gedung membutuhkan pipa MEP ya, mechanical electric pipe, betul ya. Kita juga berkontribusi di pipa pancang, selain juga di pipa MEP. Jadi pada prinsipnya ya kita kontribusi di IKN. Apa kendala terbesar di alami perseroan? Kendala terbesarnya adalah memang kita menghadapi persaingan dari peers yang memang kurang apple to apple ya. Seperti diketahui memang baja ini cukup unik ya. Orang cenderung untuk memilih percaya pada omongan gitu ya. Karena pada faktanya kadang-kadang pipa yang tebalnya 1 mili itu dijual sebagai pipa 1,2 mili atau pipa yang 0,8 dijual sebagai pipa yang tebalnya 1 mili. Ya. Hal ini terjadi karena memang pada baja itu ada toleransi. Tetapi sebetulnya toleransinya ya nggak sebesar itu gitu loh. Kalau pipanya harusnya 1 mili ya toleransinya paling tidak 0, mungkin 0,99 gitu. Atau 0,97, 0,96 lah itu udah paling maksimum ya. 0,2% seharusnya maksimum. Ya, jadi ini yang memang kadang-kadang juga kita memberikan edukasi terus kepada customer kita dengan melakukan customer gathering dan acara-acara yang lain, juga penyuluhan kepada konsultan. Saya kira itu ya. Pak Teja mau disampaikan tambahan? Nggak ada juga. Oke. Baik, saya kira itu untuk Q&A cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Priska. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, sampailah kita di penghujung acara. Kami harap pemaparan yang telah disampaikan dapat menjadi pertimbangan untuk investasi Bapak atau Ibu. Jika terdapat pertanyaan, kembali Bapak dan Ibu dapat mengirimkan pertanyaan tersebut melalui email porsek@spindo.co.id. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir dalam Public Expose. Nah, sehat selalu dan sampai jumpa pada acara Public Expose yang akan datang.
Terima kasih. Thank you Pak Teja, thank you Pak Hani. Ya, terima kasih Pak Teja. Ya. Terima kasih.